بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة حبنا فإن رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين درجات في الجنة وينفع أنوارهم خصوصا إلى رؤيا المهاجر الله أحمد بن عيسى والرجل العظام الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وحسنهما وفرهما وخصوصا إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس روي صاحب قبل الإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد وإلى روي الإمام شافعي رضي الله عنه الإمام حنفي رضي الله عنه مالك رضي الله عنه وإلى روي الإمام غزالي رضي الله عنه خصوصا إلى روي مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين طاهر بن محمد بن حازم بعلوي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعل حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم في جملة بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته به وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والقسم الثاني الأفعال كسجود للصنم أو شمس أو مخلوق آخر. والقسم الثالث الأقوال وهي كثيرة جدا لا تنحصر منها أن يقول لمسلم يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين مريدا بذلك إن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana memberikan nikmat kepada kita pada malam hari ini dengan duduknya kita pada tempat yang mulia ini pada waktu yang mulia ini. Melanjutkan daripada pembahasan malam yang sebelumnya, ila ayyuqal wal qismu tsani. Setelah beres kemarin Syekh Musannif menerangkan kepada kita tentang jalan kemurtatan dari arah mana kemarin?
dari arah murtad yang i'tiqadiyah. Bahwasanya yang namanya jalan kemurtatan seseorang, jalannya seseorang itu keluar dari agama Islam, itu ada 3 jalan. Yang pertama adalah i'tiqadiyah, yang kedua adalah af'aliyah, dan yang ketiga adalah aqwaliyah. Yang pertama sudah beres diterangkan kemarin dengan jelas luar biasa oleh Syekh Musannif, yakni bab yang i'tiqadiyah. Seperti yang digambarkan, seseorang yang i'tiqadnya di dalam keyakinannya apa? Faqada sifatun min sifatillahi ta'ala al-wajibatillah wa ijma'an, yakni mengingkari satu sifat wajibnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keyakinannya. Kal ilmi, seperti sifat ilmunya Allah ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta alam semesta ini ijma'an sudah jelas di depan mata kita memiliki sifat wajib ilmunya, maha mengetahui. Kok di dalam keyakinan kita terdapat satu perkara yang Allah Ta'ala tidak ketahui, maka dari arah keyakinan tersebut bisa mengeluarkan kalian dari agama Islam. Kemudian wal qismu tsani, sampai ke dalam pembahasan jalan kemurtatan keluarnya seseorang dari agama Islam yang kedua. Apa? Al-af'alu, yakni dari jalan pekerjaan atau zahiriyah badan kita, gerak diamnya zahir kita itu bisa menjadi jalurnya masuk ke dalam kemurtatan. Berbicara masalah af'al di sini tidak mengaitkan dengan i'tiqad dan juga tidak mengaitkannya dengan ucapan. Seperti apa? Kasujudi lisonami, seperti sujud kepada berhala. Nih, hati-hati di sini. Au syamsin, atau sujud kepada matahari. Au makhlukin akhar, ataupun sujud kepada makhluk yang lainnya. Hati-hati, sebab itu masuk ke dalam jalan kemurtatan yang bil af'al. Walaupun kamu tidak ada niat untuk menyembahnya, walaupun kamu tidak ada keyakinan untuk menyembahnya, tapi kalau fisik kamu itu dalam keadaan demikian, maka sudah jelas mengantarkan kamu ke dalam jalan kemurtadan. Walaupun cuma niatnya bergurau doang, umpamanya kalau anak-anak alay zaman sekarang pingin kelihatan foto-foto yang bagus, dia ke kuburan Cina umpamanya ya, atau kuburan Nasrani yang ada patung-patung apanya, Bunda Maria atau apa, terus sujud buat difoto. Niat sujudnya cuma buat difoto doang, bukan buat nyembah. Ya, niatnya cuma buat difoto doang. Anak nggak ngeyakinin kalau ini adalah Tuhan saya, enggak. Buat action aja. Maka dalam keadaan tersebut sudah mengeluarkan orang tadi dari ajaran orang Islam. Dia sudah menjadi murtadin, sudah keluar dari agama Islam. Maka wajib bagi dirinya untuk mengatakan kembali 2 kalimat syahadat. Ataupun seperti yang lagi ngetren zaman sekarang, masalah toleransi di dalam agama. Terkadang orang sudah kelewat batas. Yang namanya toleransi itu maknanya apa? La ikroha fiddini. Jangan salah. Yang namanya toleransi sesungguhnya itu adalah tidak ada paksaan di dalam agama. Bukan terus yang namanya toleransi itu ketika Jumat masuk masjid,
Minggunya masuk gereja, Sabtunya masuk sinagog umpamanya, tempat peribadahan orang Yahudi. Seninnya masuk vihara, tuh baru kamu jadi orang yang toleransi. Bukan toleransi, itu orang tolol namanya, nggak tahu batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Makna toleransi bukan begitu. Makna toleransi itulah ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kamu mau ke masjid jadi orang Islam fadhol, kamu mau ke gereja jadi orang Kristen, la ikraha fiddin, pilihan kamu masing-masing. Tetapi yang jelas kalau kamu mau jalan yang selamat di dalam kehidupan di dunia, hanya Islam saja yang memiliki jalan tersebut. Maka hati-hati masuk gereja, ya kan dah, buat toleransi dah, ada patung apa segala macam, ikut-ikutan sujud umpamanya ke berhala tersebut. Maka walaupun niatnya itu tidak menyembah, niatnya hanya bergurau saja, niatnya untuk menghormati agama lain saja, maka pekerjaan tersebut, keadaan tersebut sudah mengeluarkan kamu dari agama Islam. Au syamsin, ataupun sujud kepada matahari, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jepang dengan pemahamannya, yakni agama Shinto namanya, mendewakan daripada dewa matahari. Setiap pagi ketika matahari tersebut terbit, orang-orang yang berajaran Shinto ini dia sujud kepada matahari tersebut. Maka ketika orang Islam kok demikian, sudah keluar dari ajaran Islam. Au makhlukin akhar, ataupun sujud kepada makhluk yang lainnya. Nih hati-hati nih, sujud kepada makhluk yang lainnya, umpamanya demi meminta ampunan, umpamanya kita berbuat salah sama orang, ngerayu biar dimaafin umpamanya, sampai sujud, ya Allah maafin saya, itu maafin saya, sampai sujud, walaupun niatnya nggak nyembah, tapi yang namanya kemurtatan itu bisa saja bil af'al, pekerjaan geraknya badan kita bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Kan tetapi ada qaid di sini. Apa qaidnya? Illa lidharurah, bi anna dallat qarina ala adami dilalatil fi'li alal istighfaf, kecuali dalam keadaan darurat. Umpamanya apa? Umpamanya kita dipaksa ketika pada zaman masa penjajahan Jepang dulu, orang-orang Islam nih kayak kita orang dipaksa untuk sujud kepada matahari, kalau enggak ditembak umpamanya. Maka sujudnya orang tersebut kepada matahari tidak sampai ke derajat kemurtadan. Sebab apa? Keadaannya yang darurah. Sujudnya dia bukan ikhtiyariyah, bukan karena pilihan dia sendiri, akan tetapi karena paksaan dari orang lain. Kemudian wa kharaja bis sujud ar-ruku, dikeluarkan dari pengertian sujud seperti ruku. Kalau ruku bagaimana? Oh, kalau ruku terbagi dua. Fa in qasada ta'dim li makhluk birruki ka ta'dimillahi kafar. Kalau umpamanya niatnya itu rukuknya tadi itu memberikan ta'zim atau untuk menyembah seperti menyembah Allah Ta'ala, maka faqad kafara, mengeluarkan kamu dari agama Islam. Wa illa bi angqas ta'dzimuhu laka ta'dimillah, tetapi umpamanya kita ruku kepada makhluk, kepada siapa,
Umpamanya kayak penghormatan di sebagian adat orang-orang luar itu kan penghormatan kepada pemimpin umpamanya dengan membungkukkan badan dengan rukuk begitu. Kalau sujud udah jelas tadi sudah dibahas bisa murtad. Tapi kalau rukuk bagaimana? Oh kalau rukuk kalau niatnya nyembah baru murtad. Tapi kalau umpamanya niatnya itu nggak nyembah, cuman ta'zimin, cuman niat menghormati pimpinan doang lah dengan rukuk tersebut, maka hukumnya tidak sampai mengeluarkan kamu dari agama Islam, belum sampai derajat kemurtatan. Tetapi ada koyitnya lagi di sini, huwa haramun, tetap derajatnya itu diharamkan. Tetap kamu kalau begitu mendapatkan dosa, nggak boleh. Tetapi keharamannya ini berbeda sama sujud. Kalau sujud ini bisa murtad, derajat kesalahannya itu kafir udah masuknya. Tetapi kalau umpamanya ruku, derajat kesalahannya itu adalah maksiat, berbeda. Tapi tetap kedua-duanya dilarang. Kemudian amma majarat bihil adah min hafdhir ra'si wal inhina'i ila haddi la yasilu bihi ila aqalli ruku' fala kafara bihi wala harmatalah. Adapun kalau umpamanya cara penghormatan dengan membungkukkan badan kita tetapi tidak sampai ke derajatnya ruku', hormatin doang lah begini umpamanya, maka la kafara bihi, tidak mengeluarkan kamu dari agama Islam, wala haroma, dan juga bukanlah sesuatu yang diharamkan. Wal qismu salis, nah itu adalah jalan kemurtatan dari arah af'al. Adapun jalan kemurtatan yang ketiga al-aqwalu, yakni dari jalan kemurtatan secara lisan atau perkataan. Hatinya nggak bermaksud demikian, fisiknya tidak bermaksud demikian, tetapi kalau lisannya itu berkata demikian, mengeluarkan kamu dari ajaran Islam. Wahya katsiratu jiddan, dan jenisnya yang murtad bil aqwal itu sangat banyak. La tanhasiru, tidak bisa dihitung dah. Tetapi gambarannya minha ayyaqula li muslimin, sebagian daripada kesalahan tersebut seperti memanggil saudara seagamanya dengan sebutan ya kafir, au ya Yahudi, au ya Nasrani, au ya adimaddin. Muridan bidzalika innal ladzi alaihi al-mukhatab minad dini kafar au yahudiyah au nasraniyah au laisa bidini. Memanggil umpamanya saya memanggil beta dengan sebutan ya kafir. Hei orang kafir, sini ente. Saya memaksudkan beta ini sudah melakukan satu kesalahan, saking bencinya ana sama beta, saking ana bilang beta itu ya kafir. Kau bilang ya Nasrani, hei orang Nasrani sini ente. Oh ya Yahudi, hei orang Yahudi sini. Oh ya adimaddin, hei orang nggak punya agama sini ente. Umpamanya karena kesalahan-kesalahan yang sifatnya pribadi saja gitu kan, sampai mengeluarkan ucapan kepada saudara seagamanya
dengan panggilan-panggilan yang tidak sesuai. Nah, di dalam pasal ini menandakan kalau ahli sunnah wal jamaah, aliran ahli sunnah wal jamaah yang kita anut ini bukanlah faham-faham takfiri, bukan faham yang mudah untuk mengkafirkan daripada saudara seagamanya. Umpamanya dengan ajaran lain, dia tetap masih agama Islam. Keluar daripada perbedaan pendapat kita dengan dirinya, jangan kita terus sampai mengkategorikan dia ke dalam kategori kekafiran. Karena dia sholat subuhnya itu enggak pakai kunut umpamanya, sampai kok dikatain orang kafir sini, gara enggak satu faham. Ini bisa bahaya. Gegara beda ormas aja, apalagi ke arah situ. Ini ormas, berbeda ormas sampai kafiran. Tuhan tuh jangan ikut ormas itu tuh, kafir umpamanya. Nih hati-hati begitu. Kalau sudah cara ikhtilafnya itu kerana itu ittihadiyah, persatuan di dalam ajaran Islam itu nggak bakal bisa tercapai. Kita harus bisa dewasa menanggapin suatu perikhtilafan, suatu perbedaan ini harus kita tanggapi dengan tanggapan yang dewasa. Ya wajar lah, yang namanya orang hidup di dunia ini memiliki beda pendapat, beda sudut pandang. Ya wajar udah. Yang penting kita nggak begitu, udah gitu aja. Yang penting kita nggak yang begitu. Sebab yang saya yakini, yang benar ini sesuai dengan apa yang diarahkan oleh para ulama yang memang pakar di bidangnya, itu jalan ini. Ya udah, tempuh jalan itu. Nggak usah terlalu menyibukkan diri kalian dengan masalah perikhtilafan. Lagian kamu ngomong umpamanya ke saudara seagama kamu yang berlainan pandangan dengan perkataan-perkataan kafir dan lain sebagainya pun nggak menguntungkan daripada nilai ketakwaan pada diri kamu. Namanya apa? Cuma menyia-nyiakan potensi pikiran kamu, potensi hati kamu, potensi fisik kamu. Nggak perlu disia-siakan untuk perkara-perkara begitu. Udah nggak meningkatkan daripada ketakwaan diri kita. Mending pakai buat yang meningkatkan ketakwaan kita. Banyakin sholawat kepada Rasulullah, banyakin umpamanya mubahasa masalah ilmu. Itu baru. Jadi harus dewasa kita orang di dalam menanggapin perikhtilafan. Udah diajarin sama ulama-ulama kita. Namanya madhab Syafi'i dengan madhab Maliki pun berbeda. Kan tetapi perbedaan dua pendapat pandangan ini tidak menjadi batasan untuk saling berjalan bersama-sama. Nih penting yang begituan. Ya. Jadi jangan mudah untuk mengatakan kepada orang yang bersyahadat dengan perkataan-perkataan ya kafir, au ya Yahudi, au ya Nasrani, au ya Adimaddin. Tuh, yang pertama, gambaran murtad bi kauliyah dari arah situ. Karena kalau kamu mengatakan demikian, bisa saja julukan kemurtatan, julukan kekafiran itu kembalinya kepada diri kamu sendiri. Sebab apa? Namanya sudah murtad bil kauliyah. Kemudian
Wa kasakhriya bismi min asma'ihi ta'ala aw wa'adihi aw wa'idihi mimman la yahfa alaihi nasabahu dzalika ilaihi subhanah. Ataupun menghinakan, meremehkan, mengecilkan nama dari nama-namanya Allah Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Quddus, As-Salam. Kita remehkan, kita hinakan, kita kecilkan nama-namanya Allah Ta'ala, maka bisa mengeluarkan kamu dari agama Islam. Ataupun dengan janjinya Allah Ta'ala, seperti di dalam syariat dikatakan Allah Ta'ala berjanji bagi orang-orang yang beramal soleh itu dijanjikan dengan surga tempat kembalinya. Dia meremehkan daripada janji tersebut. Kenapa kamu nggak sholat? Orang nggak mau masuk surga apa bagaimana kamu? Udah surga mah biar deh, nggak butuh umpamanya, sampai mengecilkan derajatnya itu sampai istighfaf. Ini bisa bahaya begitu, bisa bahaya. Jangan mengecilkan. Walaupun benar kita beribadah itu lillahi ta'ala, kita beribadah itu murni karena perintah sang pencipta alam semesta ini, tetapi tidak boleh kita itu mengecilkan daripada janjinya. Jangan, itu bab niat, jangan sampai terucap di dalam omongan kita. Anak ibadah, nggak butuh anak sama surganya Allah Ta'ala umpamanya. Apaan surga? Ini namanya masih mengecilkan daripada janjinya Allah. Awaidihi, ataupun ancamannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan di dunia ini, diancam dengan siksa neraka. Dikecilkan nama dia. Nggak takut anak sama siksa neraka. Ya udahlah, siksa ya disiksa. Oh ya nggak takut dah. Ini awas, hati-hati kalau begitu. Bisa mengeluarkan kamu dari agama Islam. Kalau bila akwal dengan ucapan kamu, jaga omongan kita. Harus kita pisahkan. Jangan sampai omongan kita ini keluar dari batasan-batasan yang sudah ditetapkan ini. Wa ka'ayyakula law amaranillah bikada lam af'aluh. Ataupun mengucapkan dengan ucapan kalau umpamanya Allah Ta'ala memerintahkan aku untuk begini, lam af'aluh, niscaya saya nggak bakal ngerjainnya umpamanya. Kalau umpamanya nih Allah Ta'ala merintahin anak untuk keluar dari pondok ini, anak nggak bakal mengerjakannya. Maka perkataan begitu bisa menjadi jalan keluarnya kamu dari agama Islam. Kemudian aulau sharatil qibla fi jihati kada ma sholaitu ilaiha, mengatakan kalau umpamanya kiblat itu ada di Ka'bah, anak nggak mau sholat ngadep ke Ka'bah, anak mau sholat ngadepnya itu umpamanya ke Papua atau ke Vatikan umpamanya. Cuman ngomong doang, bukan i'tikad, bukan pekerjaan kita benar-benar sholatnya itu madhep Vatikan, bukan. Cuman bercanda aja gitu. Hati sudah keluar dari batasannya. Aulau a'tanillahil jannah madakhaltuha mustakhifan au madharul lil ainat fil kulli.
Mengatakan kalau umpamanya Allah Ta'ala berikan saya surga pun madakhaltuha, niscaya saya nggak mau yang namanya masuk surga. Ngomong begitu mustahifan, karena mengentengkan surga, menghinakan derajatnya surga, aumad arolil inat, ataupun mendohirkan daripada kebencian dia akan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ka'ayyakul law aghadani lahu bitarkis salat ma'a ma ana fihi minal marad dhalamani. Mengatakan kalau umpamanya Allah Ta'ala mengadabku, menyiksaku bitarki sholat, karena meninggalkan sholat, ma'ama anafihi minal marot, karena saya itu nggak sakit, dolamani, Allah Ta'ala itu sudah mendolimi diri saya. Udah murtad begitu omongannya. Augal, ataupun mengucapkan li fi'li hadasin hadza bi ghairi takdirillah, mengucapkan tentang pekerjaannya makhluk. Ada kejadian di alam semesta ini yang terlihat di depan matanya. Umpamanya beta, naudzubillah min dzalik, umpamanya Zaid aja. Umpamanya ada Zaid ini kecelakaan, ada kejadian di depan mata dia, terus mengatakan nih Zaid ini aslinya kecelakaan ini bukan takdirnya dia, bukan takdir dari Allah Ta'ala, ini atas kecerobohan dia nih, bukan takdirnya Allah Ta'ala. Sedangkan jelas yang namanya rukun iman yang keenam itu adalah mengimani takdir, qadha dan qadar, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Aulau syahida indil anbiya awil malaika au jami'al muslimin bikada ma qabaltuhum. Ataupun kalau umpamanya para malaikat, para anbiya, bahkan seluruh muslim itu menyaksikanku dengan memperbuat ini, maqabiltuhum, niscaya saya tidak akan menerima mereka. Au qala la af'alu kadza, ataupun saya akan mengatakan saya enggak mau memperbuat demikian. Wa in kana sanatun yaqsidul istihza, aulau kana fulan nabiyan ma amantu bih, mengatakan kalau umpamanya Muhammad atau si fulan itu seorang nabi, ma amantu bihi, niscaya saya tidak akan mengimaninya. Kemudian aw atahu alimun fatwa faqala ish hadha asyar'u muridan lil istighfar. Umpamanya ada seorang mufti, ulama yang pakar keilmuannya itu sudah diakui luar biasa, memberikan satu fatwa kepada diri kita. Umpamanya ayo orang muslim semuanya kita ramaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Terus orang tersebut mengatakan isyhada syariat. Ini syariat model apa kalau begini? Muridan, dengan bermaksud al-istighfaf, merendahkan daripada ucapan mufti tersebut. Itu bisa mengeluarkan juga dari agama Islam. Au qala la'natullahu ala kulli alim, ataupun dia mengatakan
Laknatnya Allah Ta'ala itu buat orang-orang yang alim. Hati-hati nih. Allah Ta'ala melaknat kiai-kiai, Allah Ta'ala melaknat ustadz-ustadz. Lah, omongan-omongan begini bisa mengeluarkan kamu dari agama Islam. Sedangkan sudah jelas bahwasanya ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, bab mewarisi daripada keilmuannya. Sudah dimuliakan luar biasa derajat makomnya ulama. Kok kamu mengatakan laknatullah, dilaknat kamu sama Allah Ta'ala, maka sudah keluar dari agama Islam. Au qala ana bari'un minallah, atau dia mengatakan ana bari'un minallah, ana sudah bebas dari Allah Ta'ala, ana sudah terbebas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah murtad udah ngomong begitu. Au minal malaikat, ana bebas dari malaikat, umpamanya Raqib dan Atid. Dia murtad juga begitu. Au minan nabi, au minal Quran, au minas syariah, au minal Islam. Saya sudah terbebas dari nabi, udah. Saya sudah terbebas dari Al-Quran, saya sudah terbebas dari syariat, saya sudah terbebas dari Islam. Maka ucapan begitu bisa membawa kamu ke dalam kemurtadan. Au qala li hukmin hukmu hakama bihi minal ahkami syariah laisa hadzal hukm. Pamanya mengatakan kepada hukum, pamanya kayak hukum sholat itu wajib, ini udah jelas secara ijma ulama mengatakan laisa hadzal hukum, ini bukan hukum agama. Ini yang namanya sholat maghrib itu, sholat taraweh itu bukan hukum agama. Kamu mengeluarkan juga kamu dari agama Islam. Aula raful hukm mustahzian bi hukmillah, atau dia mengatakan saya nggak tahu hukum agama, udah. Umpamanya dia lagi mabok, umpamanya. Hati-hati juga nih, kadang orang hilang akalnya itu bersabab dengan mabok itu. Kontrol dia pada ucapan ini nggak bisa dikontrolnya. Lagi mabok enak-enak dilarang umpamanya. Kamu nggak tahu ya kalau umpamanya Islam itu mengharamkan minum minuman keras. Ini saking ibarat kata sudah ngerancau, la a'raful hukmu, ana nggak tahu hukum-hukum yang begituan dah. Dah urusannya hukum-hukum untung sama rugi aja dah sama ana hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya itu hitung-hitungan angka nominal aja yang ana tahu dah. Kalau hukum-hukum begituan udah nggak kepake di hidup ana. Mustahzi'an bi hukmillah, dengan tujuan merendahkan daripada hukumnya Allah Ta'ala, maka kafara, ucapan tersebut mengantarkan kamu ke dalam keadaan kekafiran. Au qala wa qad mala'a wi'a wa ka'san dihaqa. Hilang. Syaraba fakanat saraban aw inda wasni aw kalin wa idza kal wahmi aw waznu yakhsiruna aw inda ru'yati jami wa hasana walam nughani minhum ahada bi qasdil istighfar. Ataupun merendahkan daripada ayat-ayatnya Al-Qur'an seperti waqad mala awi'an wa ka'san dihaqa dan lain sebagainya, direndahkan, bisa mengeluarkan kamu dari ajaran Islam. Wa kadza kullu mawdi'in istamala fihi al-Qur'an bidzalika azufa in kana bi ghairi dzalikal qasd fala yakfur.
Umpamanya meletakkan daripada Al-Quran pada tempat-tempat yang rendah, tetapi dengan niat merendahkan derajatnya Al-Quran. Makanya hati-hati. Al-Quran itu kitab suci, kitab mulia. Nggak boleh kita orang ini taruh di bawah kayak ginian, itu nggak boleh. Hati-hati kamu. Itu pun bisa mengeluarkan kamu dari ajaran Islam. Mengatakan apa? Al-Quran ini cuman lafadz doang, yang penting kan wahyunya. Ini mah cuman kertas doang ini. Terus ngomong begitu dengan niat merendahkan Al-Quran, itu bisa sampai ke dalam jalan kemurtadan. Apalagi Allah, orang-orang sekarang umpamanya mau ngambil sesuatu, ini banceknya itu Al-Quran. Al-Quran buat bahan injakan. Bagaimana hukumnya? Kalau umpamanya tidak ada istihza, tetap dosa besar hukumnya. Tapi kalau umpamanya diingatkan, kamu jangan begitu, apaan sih cuman kertas doang ini. Nah, ini berarti sudah istihza, sudah istighfaf, merendahkan, menghinakan daripada derajat Al-Quran. Ya sudah bisa sampai derajat kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah, la tab'udu harmatun wa kadza yakfuru min syatmi nabiyyan aw malakan aw qala akunu wadan in sallaitu aw ma asabtu khairan mundu sallaitu aw salati la tasluhu li yaqsudul istighfar. Ataupun mengatakan bahwasanya sholat itu tidak memperbaiki nasibku, tidak memperbaiki diriku dengan niat istighfar. Kamu kok udah nggak sholat lagi sih, saya lihat-lihat. Terus ngapain saya sholat lagi? Orang saya sholat juga nggak memperbaiki daripada nasib saya. Ngomong begitu dengan tujuan istighfar, menghinakan daripada derajatnya sholat, maka kafir dah kalau gitu. Al-qala li muslimin, ataupun mengucapkan kepada saudara seagamanya, ana aduwuka wa aduyu nabiyyika, saya ini musuh kamu dan saya ini musuhnya nabi kamu. Cuman mengucapkan doang sudah sampai derajat kemurtadan. Apalagi diyakini, masih cuman ucapan aja sudah mengeluarkan dari agama Islam. Awli syarifin ana aduwuka wa aduwu jiddika muridan, ataupun kepada seorang syarif. Nih, perhatikan nih. Asyarif yakni seseorang yang nasabnya, yang darahnya itu nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kamu mengatakan kepada seseorang syarif, seorang sayyid, seorang habaib, ana aduwuka, saya ini musuh kamu, wa aduwu juddika, dan saya ini musuhnya enjit kamu, saya ini musuhnya datuk kamu, saya ini musuh dari kakek buyutnya kamu, muridan nabi, yakni dengan bermaksud kepada nabi, laqad kafara, sudah mengeluarkan kamu dari ajarannya orang-orang Islam, mengeluarkan kamu dari agama Islam. Hati-hati kepada para habaib, pada para syarif. Ini ada batasannya. Pamanya kamu nggak senang, jangan sampai derajatnya itu diucapkan dalam lisan kamu. Sampai nggak cocok sama cara pandangnya, nggak cocok sama
cara dakwahnya dan lain sebagainya, sampai mengatakan anak aduh buka musuhmu, musuh jitmu. Kalau jitmu begitu anak juga musuhin. Lalu itu kamu ngakunya itu jalan jitmu, saya juga musuhin jit kamu. Ustaz, murtad udah. Hati-hati di sini. Di dalam kitab Alfiyah, yakni pada Hasyiah ada namanya Hasyiah Ibnu Hamdun. Dalam kitab Alfiyah itu ada di Hasyiah Ibnu Hamdun. Ketika menafsiri menjelaskan daripada bait Alfiyah wa alihil mustakmilina syarafa wa sobihil wa alihil mustakmilina syarafa la ala shawab, bait terakhir di dalam kitab Alfiyah, dalam kitab Ibnu Hamdun itu dijelaskan di situ mengenai kemuliaan daripada ahlu baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hamdun mengutip satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man mata ala hubbi ahli baitin nabi mata mu'minan, wa man mata ala buhdi ali baitin nabi mata kafiron. Kata Nabi SAW, man mata, barang siapa yang mati, barang siapa yang ruhnya ini meninggalkan jasadnya, ala hubbi ahli baitin nabi, di dalam hatinya terdapat rasa kecintaan dia kepada keluarganya Nabi, kepada para habaib, mata mu'minan, maka matinya dia dalam keadaan beriman. Wa man mata, dan barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggalkan ruh dari jasadnya, ala buhdi ahli baitin nabi, di dalam hatinya masih terdapat rasa benci terhadap darah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata kafiron, maka matinya dia dalam keadaan kekafiran. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu, sebagaimana kita ini adalah orang-orang yang beriman, jangan lupakan cinta kita kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umpamanya kita mengagumi daripada seseorang, tidak hanya orang tersebut saja yang kita kagumi, bahkan anaknya pun kita kagumi. Begitupun kita mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa mengeluarkan kita untuk mengagumi daripada anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya untung kalau umpamanya di dalam hidup kita ini masih kenal sama para habaib. Ya Allah, itu satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Enggak semua orang dapat rahmat itu, enggak. Hanya kalau umpamanya di dalam hidup kita kok bisa berhubungan sama ahlu baitin nabi, ini jangan disia-siakan, jangan. Udah, itu satu anugerahnya Allah Ta'ala pada diri kamu, jangan sekali-kali pun disia-siakan. Kemudian yaqulu sya'ir mihnawi adil alfad al-bashadi syani'iyah wa qad adda Syekh Ahmad bin Hajar wal Qadi Iyad rahimahumullah ta'ala fi kitabihima al-i'lam wa syafa' asya'u kathirah yang bali itla'u alaihima fa in man lam ya'rif syarr yaqa'u fihi wa hazil aksarutil kal ibarah yarji'u ila anna kulla aqdin aw fi'lin aw qalin yadullu ala istihnanan. Maka hasil kesimpulan dari banyaknya ibarat-ibarat yang tadi sudah dijelaskan, yarji'u ila anna kulla aqdin, kembali lagi kepada seluruh i'tiqadiyah kita, keyakinan kita, au fi'lin ataupun pekerjaan, gerak diamnya badan kita, au qaulin ataupun ucapan kita, ya dulu yang menunjukkan ala istihanati au istighfafi billahi au kutubihi,
yang menunjukkan daripada kehinaannya kita atau merendahkannya diri kita billahi kepada Allah, au kutubi ataupun kitabnya Allah, au rusulihi ataupun utusannya Allah, au malaikati ataupun para malaikatnya Allah, au sya'airihi ataupun syiar-syiarnya Allah, au mu'alimadinihi ataupun orang yang mengajarkan agamanya Allah, au ahkamihi ataupun hukum-hukumnya Allah, au wa'adihi ataupun janjinya Allah, au wa'idi ataupun ancamannya Allah, kafara au maksiyah. Tuh konsekuensinya bisa sampai ke derajat kemurtatan dan juga ke kemaksiatan. Wal yahdharil insan min dalika. Maka hendaklah kalian para manusia untuk berhati-hati pada perkara-perkara yang tadi sudah disebutkan dengan sungguh-sungguhnya kehati-hatian. Sudah jelas daripada jalur-jalur kemurtatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama i'tiqadiyah, keyakinan bisa mengarahkan kita kepada kemurtatan. Yang kedua af'al, pekerjaan kita pun bisa mengarahkan kepada kemurtatan. Dan yang ketiga aqwalun, ucapan kita pun bisa mengantarkan kita ke dalam kemurtatan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi batasan diri kita untuk tidak sekalipun melakukan seperti apa yang tadi disebutkan, baik dari tingkah kesadaran kita ataupun tingkah ketidaksadaran kita. Amin amin ya robbal alamin. Sehingga kita berdoa kepada Allah, moga diri kita menjadi orang-orang yang beriman dengan hakikatul iman, hakikat sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan magom kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasilah tentang apa yang kita usahakan pada malam hari ini menjadi wasilah diberkahinya kehidupan kita, diberkahinya kehidupan kita, diberkahinya kehidupan kita, diturunkan anugerahnya Allah kepada diri kita, diturunkannya maghfirahnya Allah Ta'ala kepada diri kita, sehingga apa yang ada di dalam kehidupan kita ini semuanya berisi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun yajibu ala man waqa'at minhu riddatu al-audu fawran ilal islami. Insyaallah akan kita terangkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Sekian saja, bila taufik wal hidayah. Yajibu ala man waqa'at minhu riddatul aud ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.